Saudara, lalu bagaimana Kejaksaan Agung menilai kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Sambo? Kita akan sapa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. Selamat petang Pak Fadil. Selamat petang, Pak, Livi. bagaimana Anda melihat perjalanan kasus Sambo hingga ke tuntutannya hari ini? Mulai dari kemarin Sambo dituntut seumur hidup, Putri 8 tahun sampai Eliezer 12 tahun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami oleh Kompas TV. Saya ingin memberi penjelasan tentang tinggi rendah tuntutan pidana ini. Bahwa perlu saya sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal menuntut seseorang terdakwa ada parameter yang jelas. Yang pertama, kami menggali, jaksa itu pasti menggali alat bukti terhadap peran seseorang. Peran tersangka ini kalau saya lihat terdakwa dalam hal ini berbeda-beda perannya. Sehingga kami menghukum orang juga berbeda tentang tinggi rendahnya tuntutan pidana itu. Maka saya sampaikan gradasi tuntutan pidana yang berbeda antar pelaku atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang kami dakwakan, yaitu pelaku Freddy Sambo misalnya saya sampaikan, kami menuntut seumur hidup itu atas pertimbangan sebetulnya bahwa Freddy Sambo ini adalah sebagai intelektual dadar dalam perkara ini. Sebagai intelektual dadar, dia menghendaki adanya kematian. Lalu untuk mewujudkan itu, dia meminta, yang pertama dia minta adalah Ricky Rizal. Tapi Ricky Rizal dengan kesadarannya menyatakan dia tidak kuat, tidak berani, sehingga dia menolak. Lalu dia perintahkan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Richard Eliezer Pudiang Lumiu memiliki keberanian dia. Maka saya menyatakan bahwa jaksa menyatakan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai dadar, sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Joshua Huta Barat. Sehingga ketika kami menetapkan Richard Eliezer Pudiang Lumiu 12 tahun itu, parameternya jelas, dia sebagai pelaku. Sebagai dadar. Lalu dia ini, kalau lihat dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa 12 tahun ini sudah cukup bagi yang bersangkutan. Karena kami menarik ke atas ke Pak Freddy Sambo. Bahwa dia melekat di Freddy Sambo. Perintah ini di Pak Freddy Sambo memerintahkan yang bersangkutan. Dia laksanakan perintah itu. Dia sebagai dadar, sebagai pelaku. Lalu tentang Kuat Ma'ruf yang berada di lokasi itu bersama Ricky Rizal Wibowo. Dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Dia mengetahui tapi tidak melakukan apa untuk melakukan pembunuhan itu. Tapi ketika Richard Eliezer Pudiang Lumiu berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Pak Freddy Sambo ini, kami menganggap ini adalah suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain. Baik. Saya potong Pak Jampidum. Kalau tadi Anda katakan, taruhlah Richard Eliezer memang faktanya adalah eksekutor dalam pembunuhan Yosua. Ia melakukan itu atas perintah dari Freddy Sambo. Itu fakta yang ada di persidangan. Tapi kita juga tidak bisa menyampingkan fakta bahwa Richard Eliezer adalah orang yang membuka tabir di kasus ini. Ia adalah justice kolaborator. Rekomendasi LPSK juga minta diringankan. Apa yang kemudian jadi dasar 12 tahun itu selain tadi fakta-fakta yang Anda sampaikan? Baik. Saya beri penjelasan tentang GC, Justice Collaborator. LPSK menyesalkan sikap jaksa. Justru kami sudah pertimbangkan LPSK itu. Sudah kami pertimbangkan. Kalau kami tidak mempertimbangkan sikap jaksa, mungkin sikap LPSK, mungkin saja akan lebih tinggi daripada itu. 12 tahun ini sudah kami ukur dengan parameter tuntutan pidana yang jelas. Bahwa kami ingin beri penjelasan bahwa Justice Kolaborator ini rekomendasi LPSK. Tapi penetapan terhadap Justice Kolaborator oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada. Kami sudah mempertimbangkan walaupun penetapan pengadilan belum ada. Kenapa? Karena si Richard Eliezer inilah
terungkap peristiwa pidana yang sesungguhnya, itu kami hargai. Sehingga kok kita tarik ke atas, Pak Freddy Sambo kita tuntut seumur hidup, ini sudah cukup ringan bagi dia. Ketika orang itu memahami bagaimana jaksa menarik pertanggungjawaban pidana dan memberi hukuman yang tepat, memohon kepada hakim, memberikan tuntutan yang tepat, dan kami serahkan kepada majelis. Karena majelis hakim yang bisa menilai apakah tuntutan jaksa ini sudah adil atau tidak. Tapi dari segi kami, ada parameter yang jelas, dan kami menyatakan tuntutan 12 tahun untuk Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah tepat. Jaksa kami sudah tepat. Baik. Karena kami dalam sistem kami, perlu saya tambahkan penjelasan. Baik. Yang melakukan penuntutan adalah Kejaksaan Negeri. Dan Kejaksaan Negeri, jaksa ini yang tahu fakta peristiwa. Kami hanya mengendalikan. Kalau menurut kami sudah benar, itulah yang kami benarkan. Oke, Pak Jampidum, kalau 12 tahun untuk Richard Eliezer menurut Anda ini sudah ringan, sudah berdasarkan rekomendasi LPSK, sudah atas pertimbangan banyak hal termasuk posisinya sebagai justice kolaborator, itu angkanya 12 tahun. Kenapa Putri cuma 8 tahun, Pak? Nah, ini masalah peran. Saya jelaskan dalam teori hukum pidana. Ya, ada kesamaan kehendak dan niat antara para tersangka ini. Tapi perannya beda. Ibu Putri Candrawati itu ada di dalam kamar. Ini fakta persidangan. Dia tidak ikut melakukan apa-apa. Tapi dia mengetahui tentang cerita rencana pembunuhan itu. Sama dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf dia ada di lokasi itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia mengetahui ada perencanaan. Menurut kami 8 tahun untuk Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Ibu Putri Candrawati ini sudah, menurut kami sudah tepat. Namun tentang berapa nanti diputus hakim, kami serahkan pada hakim. Dan hakim tahu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Tinggal hakim menilai alat bukti itu sudah cukup atau tidak. Apakah peran itu sudah cukup atau tidak. Dengan hukuman sedemikian rupa. Oke, Pak Jampidum. Ketika kemarin jaksa membacakan tuntutan untuk Verdi Sambo, pasal 340, koreksi saya kalau salah ya Pak Jampidum. Pasal 340 itu kan hukuman maksimalnya hukuman mati, tapi Sambo itu kan hanya dihukum seumur hidup. Saya menggunakan diksi hanya karena memang keluarga dari almarhum Yosua memang menginginkan, berharap itu dihukum maksimal. Itu pun suara dari sebagian masyarakat yang mengikuti perjalanan kasus ini. Dengan dihukum seumur hidup, menurut Anda apakah ini juga hukuman yang sudah tepat yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Baik, terima kasih. Bahwa tentang pemenuhan rasa keadilan masyarakat, saya sangat empati kepada korban, ibu korban. Tapi ketika kami menjatuhkan tuntutan 340 dengan ancaman seumur hidup itu adalah sudah cukup adil. Karena menurut saya ancaman seumur hidup itu sudah dapat memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan menyadari perbuatannya selama dia masih ada di dalam. Dan peristiwa pidana ini, sebagaimana kita ketahui, bahwa ancaman maksimal dalam KUHP kita sebut seumur hidup atau pidana mati. Kami memilih seumur hidup, dan itu berdasarkan parameter dari jaksa penuntut umum dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi. Kami menilai apa yang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, jaksa penuntut umum, dan KJK sudah cukup alasan untuk menuntut seumur hidup. Jadi tentang misalnya netizen tidak puas atau keluarga korban tidak puas, kami belum tentu bisa memuaskan semua yang ikut serta dalam proses peradilan ini. Tapi kami berupaya untuk memberikan keadilan yang dapat dirasakan baik pihak korban. Kami melalui pemerintah, masyarakat, dan korban. Kami menuntut menurut kami 340 dengan ancaman seumur hidup untuk Pak Sambo itu sudah cukup. Baik, dan Pak Jampidum, ini pertanyaan terakhir untuk Anda Bapak. Kalau kita mengikuti jalannya persidangan, kita lihat bagaimana jaksa penuntut umum begitu ingin membuktikan banyak hal-hal yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Itu diapresiasi bagaimana kemudian semangat para jaksa di persidangan ingin membuka banyak fakta lewat sejumlah ahli yang kemudian membongkar banyak kebohongan di kasus ini. Tapi ketika kemudian ini diputuskan tuntutannya, banyak masyarakat yang juga menilai bahwa tuntutan jaksa ini masuk angin. Menurut Anda, ini masuk angin nggak? Oh gini, perlu saya berikan pemahaman. Ancaman seumur hidup itu ancaman maksimal. 20 tahun juga maksimal.
Tapi kalau penilaian masyarakat, itu hak masyarakat. Tapi saya yakinkan, saudara, bahwa ketika kami menuntut apapun yang kami tuntut, kami berdasarkan alat bukti dan hasil perkata persidangan di pengadilan. Makanya saya bilang tadi, saya persilahkan hakim untuk memberikan hukuman yang menurut hakim adil. Kami kan hanya memohon kepada majelis. Menurut kami ya segitu cukup, seumur hidup atau 8 tahun atau 12 tahun. Tapi kami persilakan hakim. Tentang masuk angin itu insya Allah tidak ada. Baik. Kami menjaga jaksa kami untuk tidak masuk angin. Terima kasih Jampidum Fadil Zumhana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.